ketika nanti Iran benar-benar marah dan dia melancarkan serangan dan terjadi serangan yang cukup vital, misal kapal induk AS yang berada di sekitar Selat Hormuz itu nanti diserang oleh rudal, ini akan memicu serangan balasan yang cukup besar. Kalau mereka menuruti MOU dengan cara misalnya melakukan deeskalasi sementara pihak yang satunya itu terus menyerang, maka mereka akan ada dalam posisi yang merugikan. Kalau Amerika Serikat ke depannya patternnya seperti ini terus, saya nampaknya melihat bahwa nanti Amerika sampai pada titik kelelahan. Militer Amerika Serikat terus melancarkan serangan udara terhadap Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan serangan akhir pekan kemarin menargetkan fasilitas pengawasan pantai dan pertahanan udara militer Iran serta lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran. Serangan Amerika Serikat dilancarkan dengan mengerahkan jet-jet tempur serta rudal Tomahawk yang dilancarkan dari laut. Salah satu target serangan adalah lokasi di pegunungan yang diduga merupakan tempat penyimpanan rudal dan drone Iran. Selain mengincar target-target militer Iran, serangan Amerika Serikat juga merusak sejumlah infrastruktur sipil. Sebuah jembatan dan 2 terowongan yang menghubungkan jalan menuju kota Bandar Abbas hancur. Media Iran memperlihatkan gambar-gambar kerusakan jembatan dan terowongan di sepanjang jalan Bandar Abbas menuju Haji Abad. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan AS akhir pekan kemarin sebagai balasan atas kematian 3 tentara Amerika Serikat dalam serangan Iran di Jordania. Trump juga menyebut militer Iran semakin lemah, sementara Selat Hormuz kini telah dikendalikan Amerika Serikat. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3, it's probably 3 as opposed to 2, great patriots. Iran membalas serangan AS dengan meluncurkan rudal dan drone yang ditembakkan ke arah pangkalan militer Amerika di Jordania dan Arab Saudi. Iran juga mengincar fasilitas pembangkit listrik dan fasilitas pengolahan air bersih di Kuwait dan negara Timur Tengah yang dianggap bersekutu dengan AS. Jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan pada Washington DC. Dalam pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah Iran, Khamenei bilang kesepakatan sementara yang sudah ditandatangani Trump bulan lalu dilanggar. Amerika Serikat tidak bisa dipercaya lagi, sehingga Iran memilih untuk menangguhkan kesepakatan. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر است، بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد. Pengamat geopolitik dan keamanan global menilai Iran tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan. Eskalasi ini mengancam kesepahaman yang disepakati di Islamabad. Baik Iran dan AS takut dianggap sebagai pihak yang kalah jika membiarkan pihak lawan terus melanggar kesepahaman. Jelas di sini pesannya adalah Iran tidak akan tinggal diam kalau Amerika Serikat melakukan eskalasi. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya niat dari MOU-nya masih tetap ada. Apa itu niatnya? Yaitu menghentikan sebenarnya segala bentuk kekerasan dan berusaha untuk mencapai konsesi. Tetapi permasalahannya dari MOU yang ditandatangani di tanggal 19 Juni kemarin, secara operasional ini sudah hilang, ya sudah disfungsional sebenarnya MOU-nya karena kedua belah pihak ini sudah melupakan sebenarnya klausal pertama untuk bisa menghentikan segala bentuk kekerasan di Timur Tengah. Yang sekarang kita lihat adalah ini kan ada pelanggaran yang dianggap oleh Iran dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz sehingga Iran melakukan retaliasi, ya. Dan kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat saat ini tidak juga melepaskan sebenarnya Selat Hormuz untuk bisa dikuasai oleh Iran. Di sisi lain Iran pun sama, tidak akan
mau melepaskan Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz ini dianggap sebagai sebuah nuklir ekonomi yang dimiliki oleh Iran. Ya, ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan senjata nuklir manapun karena dia bisa menutup Selat Hormuz apabila terjadi pelanggaran atau kemudian eskalasi perang yang terjadi oleh Amerika Serikat gitu. Di sini kita lihat gamenya kembali menjadi sebuah chicken game theory. Dalam artian kedua belah pihak ini tidak mau sebenarnya ya menjadi pihak yang kalah. Jadi mereka ini takut sebenarnya untuk bisa menuruti MOU. Karena apa? Karena kalau mereka menuruti MOU dengan cara misalnya melakukan deeskalasi sementara pihak yang satunya itu terus menyerang, maka mereka akan ada dalam posisi yang merugikan. Oleh karena itu, meskipun yang paling menguntungkan itu adalah sama-sama stand down, di sini kita lihat bahwa keduanya itu sama-sama melakukan ya eskalasi atau menaikkan tensi dari peperangan ini. Dan ini yang sebenarnya kita khawatirkan ya bahwa MOU-nya sebenarnya ke depannya ini menjadi gagal. Kalau kita lihat di sini Iran masih berusaha untuk fokus ke fasilitas militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun kita lihat sebenarnya prinsip yang sebaliknya itu dilakukan oleh AS yang mengincar sebenarnya fasilitas sipil yang ada di Iran. Kenapa kemudian fasilitas sipil? Jawabannya satu, sebenarnya Amerika berusaha untuk memutus kemampuan Iran untuk bisa bertahan di dalam perang yang sifatnya itu asimetris dan perang atrisi. Karena apa? Fasilitas penunjang seperti misalnya stasiun kereta api, jembatan, lalu kemudian pabrik-pabrik itu sebenarnya mendukung kekuatan Iran untuk bisa bertahan melawan tekanan Amerika Serikat. Pengamat militer lainnya menyebut peringatan Mojtaba menunjukkan kemarahan Iran yang bisa memicu eskalasi konflik yang dapat berdampak besar di seluruh dunia. Kekhawatiran saya adalah ketika nanti Iran benar-benar marah dan dia melancarkan serangan dan terjadi serangan yang cukup vital. Misal kapal induk AS yang berada di sekitar Selat Hormuz itu nanti diserang oleh rudal, ini akan memicu serangan balasan yang cukup besar. Misalnya nanti AS melakukan serangan darat atau penerjemahan lintas udara, ini yang berbahaya. Yang kedua sebenarnya ini ada ancaman serius lagi adalah di Eropa ini akan memasuki musim dingin, sementara pasukan gasnya itu sebagian besar dari Qatar yang menggunakan kapal di Selat Hormuz. Nah ketika perang ini terus nanti terjadi, maka nanti akan krisis energi di Eropa. Ini cukup berbahaya juga. Jadi intinya adalah Amerika menggunakan taktik militer yang canggih, sementara Iran menggunakan perang asimetris yang menggunakan ekonomi sebagai senjata utamanya. Jadi ini kalau misalnya dibiarkan, pelanggaran-pelanggaran ini dampaknya bukan hanya terhadap Iran, terhadap Amerika, tapi terhadap dunia. Saat ini situasinya belum ada kepastian. Jadi situasi di Timur Tengah itu ketidakpastiannya tinggi. Nah tapi Amerika akan melancarkan serangan yang besar lagi, itu bisa saja terjadi ketika objek-objek vital mereka diserang. Jadi Trump punya kebutuhan juga. Trump punya kebutuhan ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa doktrin militer mereka masih kuat. Karena akan ada pemilu selah. Kalau Amerika dianggap lemah, Amerika menunjukkan kelemahannya, ini berbahaya bagi Trump. Saya kira Trump akan terus melakukan serangan yang jauh melebihi Iran dan ingin serangan yang untuk semakin melemahkan Iran supaya dia juga tidak kehilangan muka dengan pendukungnya. Jadi tidak ada kepentingan tunggal di sini, jadi banyak kepentingan yang terjadi sehingga situasinya sulit dibaca dan ketidakpastiannya tinggi. Sementara pengamat hubungan internasional melihat serangan-serangan Amerika Serikat ke Iran tidak efektif untuk menaklukkan Iran. Jika pola serangan seperti ini diteruskan, Amerika Serikat akan kelelahan. Setiap kali serangan dia akan melakukan serangan yang sangat presisi, yang penuh perhitungan, yang kalau dia menyerang balik itu akan memberikan efek terhadap Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat menyerang ya menyerang saja begitu. Infrastruktur iya, jembatan itu rusak. Ada hospital juga, ada masyarakat sipil Iran juga yang terbunuh. Tapi dibanding dengan serangan yang pertama, itu memang jauh lebih dahsyat serangan yang pertama. Sepertinya Iran lebih siap. Jadi kalau Amerika Serikat ke depannya patternnya seperti ini terus, saya nampaknya melihat bahwa nanti Amerika sampai pada titik kelelahan, bukan kalah ya, kelelahan, frustasi karena memang setiap serangannya dia tidak memberikan efek yang cukup signifikan terhadap Iran. Eskalasi konflik AS dan Iran yang terus meningkat memicu kekhawatiran global. Banyak pihak berharap Amerika dan Iran bisa menahan diri dan kembali menaati apa yang telah disepakati di Islamabad bulan lalu.